Tapi apa sih enak nggak enaknya pacaran sama anak basket? Kalau enaknya sih kayak kan kita satu hobi, jadi kayak kita saling mengerti. Kalau misalnya kayak latihan, Kalau buku kan nggak bisa berubah nih, tapi orang kan bisa berubah. nggak tahu sih, menurut gue itu perubahan itu nggak gampang. Menurut gue nggak gampang sama sekali, karena gue sendiri juga untuk berubah itu menurut gue susah. Bisa, tapi emang susah. Tapi lu selama lu mantan lu banyak kali? Ada berapa? Hitung dulu ya. 1, 2, 12. Halo tim M, balik lagi sama gue Irfan di konten Chit-Chat Motion Sport Indonesia. Nah, bagi tim M yang belum nonton konten-konten sebelumnya, boleh nih dicek. Gue rekomendasiin banget, seru-seru banget. Bagi kalian yang udah subscribe, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar gak ketinggalan update-update dari kita. So, gue sekarang lagi bareng Jasmine Isabel. Halo Jasmine. Halo. Apa kabar? baik. Jasmine Apa kabar? Baik. Kemarin baru ketemu siapa Jasmine? Nggak ketemu siapa-siapa, Siapa-siapa? teman lah, Oh, semua teman ya? teman. Jasmine, gue sih di sini gak bakal bahas banyak tentang basket tuh lah. Tapi sekarang terapi udah oke. Udah oke, udah mau kelar juga sih. Terus apa kedepannya rencananya apa? Rencananya sih masih belum tahu sih, karena situasi COVID gini, jadi ya kayak go with the flow aja sih. Kalau ada kesempatan dia bakal balik, tapi kalau belum rezeki ya udah nggak apa-apa. Balik ke mana sih? Mau balik kemana? Basket. Oh, balik basket. Balik basket. Emang kira-kira kalau balik ke UPH lagi gitu atau ke tim mana? Belum ada rencana sih, saya kan nggak tahu juga sih kayak offline-nya kapan gitu. Kalau balik kampus sih maunya sih balik ke UPH tim, cuman kayak belum tahu juga. Jadi belum tahu ke depannya ya. Terus sekarang kesibukannya ngapain? Kesibukannya ya kuliah, Ya. kadang-kadang kerja, kadang-kadang ya nongkrong sama temen main aja sih. Oh, kerja. Ngapain sih kerja? Syuting juga. Oh, syuting apa sih sekarang? Itu jadi host di Live for Toys, nge-review patung-patung gitu. Anjas. Gue jadi kayak siapa sih namanya ya tuh? Fran Sanjaya. Fran Sanjaya. Gue tau ya ini yang suka main-mainan itu apa? Medi Renaldi. Oh, beda. Patung apa sih? Patungnya kayak figure loh, action figure, kayak patung Hulk gitu-gitu, Marvel, banyak, ada anime juga, banyak banget. Cek dong di YouTube-nya. Apa tuh? Live for Toys. Anjas. Itu punya Punyanya Kak Karen. Priscilla Karen Oh, itu punya Kak Karen? Bukan, Priscilla Oke, Karen punya terus? Cici. Cicinya ini punya suami, dia yang punya gitu. Jadi lu yang ditunjuk sebagai host? Ya, ngomongnya pakai bahasa Inggris gua. Iya. Emang marketnya orang-orang luar? Ada dua, hostnya ada beberapa, kayak ada yang buat orang Indo, ada yang orang luar gitu. Lu tapi emang pribadi suka tuh game suka patung-patung gitu? Kurang suka sih, cuman sejak kayak gue mulai nge-review, kayak gue jadi kayak seru juga nih patung, apalagi gue tahu kan harganya semua mahal banget, kayak ada yang sampai 60 juta weh, gede banget tapi emang patungnya. Terus abis itu paling bikin gue takut kalau nge-review itu kan gue kadang harus pasangin kan kayak arrange patungnya, cuman kadang itu kan palanya tuh kayak kecil banget, kalau jatuh itu kayak anjir, gue berat batin gue kalau misalnya gue jatuhin ini, harganya mahal banget gitu. Itu doang sih. Patung apa sih? Patung Batman gitu? Iya, Batman gitu-gitu banyak, tergantung gue dikasihnya review apa. Oke, tapi kalau ngomongin Jasmine ya, Jasmine Isabel ini nggak terlepas dari yang namanya cowok, betul nggak? Kenapa gitu? Soalnya orang-orang tahu, maksudnya pasangan dulu yang ada pasangan anak basket yang paling cukup terkenal kan Jasmine nih. Terus sekarang gimana Jasmine? Relationship lu sekarang statusnya apa? Status gue sekarang single. Oh, sama yang sebelumnya juga udah? Udah enggak. Tapi selama lu pacaran paling lama lu berapa lama tuh? 2 tahun. Sama Gak usah sebut merek lah. kita nggak sebut merek, kita sebut sama anak basket. Iya, sama anak basket. Tapi apa sih enak nggak enaknya pacaran sama anak basket? Kalau enaknya sih kayak kan kita satu hobi, jadi kayak kita saling mengerti. Kalau misalnya kayak latihan, capek-capeknya latihan tuh gimana, terus saling supportnya itu dapat banget. Cuman ya sisi negatifnya kan ya namanya juga anak basket, kadang ada yang keras kepala ya, sama-sama egonya tinggi. Itu sih, egonya tinggi sih. Jadi kadang kayak agak susah nurunnya. Lu keras kepala juga? Keras kepala gua. Jadi nggak mau kalah gitu kalau berantem nih, misalkan berantem nih. Kecuali kalau gue udah kepepet salah banget, baru gue lu udah terbukti salah gitu ya? Bahaya loh. udah ketangkep basah, baru gue iya. Cewek-cewek kayak gini bahaya loh ini loh, bikin pusing loh. Aduh, nggak, kalau gue nggak sepenuhnya buruk kok. Oh, nggak sepenuhnya buruk. Nggak ada yang bilang lu buruk lu dari tadi. Dari nggak enaknya apa tapi? Nggak enaknya keras kepala doang?
Sama kadang suka sibuk aja sih kayak tapi itu masih menurut gue tuh masih tolerable lah, kayak gue bisa toleransi, kayak gue ngertiin posisi lu, kayak lu latihan gitu. Itu sih. Sebenarnya menurut lu pacaran itu ya di buat lu ya, untuk apa sih tujuannya, Jasmine? Pacaran buat gue sekarang itu gue nyari yang serius. Jadi gue udah capek main-main, udah capek yang kayak maksudnya yang kayak apa pacaran bentar terus putus. Gue bener mau nyari yang serius yang udah mateng. Yang udah matangnya apa nih? Matang materi gitu semuanya. Semuanya. Udah siap nikah pokoknya. Udah ya, kayak yang udah langsung ya udah gitu. Nggak yang kayak banyak basa-basi yang masih kayak nggak apa ya, masih hidupnya kayak masih anak kecil gitu, gue nggak suka. Berarti sebelumnya masih main-main lah ya, atau dari lu nya udah serius dianya yang semacam main-main. itulah, semacam itu. Oh. Kalau nggak dia yang serius, gue yang main-main. Cewek juga begini. Spesifikasi apa sih? Spesifikasi lu mau cari cowok? Apakah harus kaya raya ataukah harus enggak ganteng? Sih. Enggak, gue sebenarnya kayak yang penting lu kerja keras aja sih. Lu kerja keras terus lu emang bener-bener niat dan fokus gitu. Nggak ada kemesti yang kayak lu harus good looking, lu harus tinggi, enggak Harus tinggi, jadi lebih baik dari Wis, oke. Ya nggak gitu juga sih. Ntar kalau misalnya nikah gue nggak bisa pakai heels, dia lebih pendek dari gue, gimana? Memperbaiki keturunan juga lah gue. Memperbaiki keturunan, kayaknya emang lu udah cantik deh kalau punya anak gitu. Maksudnya gue juga mau anak gue yang tinggi gitu loh. Gitu. Jadi maksudnya gue jelek gitu ya? Ya nggak gitu pak, nggak gitu. Terus ngomongin pacaran lagi nih Jasmine, sebenarnya lu selama sama si anak basket itu kan cukup lama lah ya, cukup lama. Nah, yang gue denger aja ya. Sebenarnya lu pernah menjalanin enggak sama anak basket sih sebenarnya. Lu pernah menjalanin pacaran itu yang pernah satu pihak nggak? Misalnya kayak gue cuma sendiri nih berjuang yang kayak udah nggak bagus nih, nggak sehat nih. Awal-awal gue pernah ngerasa gitu. Pas selama pacaran ya? Iya. Sama mantan-mantan lu yang sebelumnya? Iya gitu. iya. Pernah. Jadi kayak gue yang effort, gue yang ngejar terus, gue yang kayak memperjuangkan lah. Terus tapi ujung-ujungnya kayak ya dia nggak memperjuangkan, tapi ya gue tuh orangnya nggak bisa nyerah di situ, ngerti nggak sih? Kalau dia udah ngomong no, baru gue stop gitu. Jadi pas dia udah ngomong no, gue stop gitu. Itu posisi pacaran? Iya, abis itu putus. Kok maksudnya kenapa lu kan sebelum pacaran kan udah tahu dong masa-masa PDKT ini orang serius nih sama gue nih atau enggak nih, atau kayak gue putusnya gimana nih? Gue go with the flow sih, kayak kalau misalnya lu asik, lu seru, lu sayang gue, ya gue go with the flow aja gitu loh. Terus ya udah, terus habis itu kayak tahun-tahun seiringnya waktu berjalan mulai lebih kelihatan gitu loh sifat-sifatnya yang kayak udah males, udah nggak memperjuangkan. Gue sakit hati sih, cuman kayak ya udahlah, menurut gue ini mungkin fase gitu. Ya udah, habis itu kayak kalau dia udah ngomong mau putus, ya udah gue udah bisa apa lagi gue, ya kan nggak bisa kayak lu pacaran cuma sepihak gitu kan, harus dua-duanya. Kalau satu emang udah nggak mau jalan, ya lu ngapain buang-buang waktu lu untuk ngejar yang ini gitu loh. Lu berarti sempat memperjuangkan dulu, intinya lu kalau udah pacaran nih, kalau dianya emang bangsat gitu ya lu mau nih, lu perjuangin dulu pokoknya kalau emang sampai dia udah kayak gue nggak bisa lagi deh baru. Kayak gue tahu batas diri gue, kayak I know my limits. Jadi kayak kalau emang lu udah kayak gitu, gue bakal backup nanti. Berarti lu sering sakit hati dong? Lumayan dulu. Nah, tapi kalau maksudnya kalau kayak gitu kita mengharapkan orang lain gitu. Menurut gua kalau udah pacaran itu take and give gitu loh. Kalau lu selalu ngasih itu, lu nggak ada tuntutan apa di dalam diri lu yang kayaknya gua harus diginin juga nih apa. Dulu gua sempat mikir kayak gitu, kayak kok gua kayak iya itu kayak kata lu, relationship harus take and give. Cuman kenapa kayak gua selalu yang give gitu. Tapi gue sadar juga kayak lu tuh nggak bisa mengharapkan sesuatu gitu, lu nggak bisa terlalu berekspektasi tinggi. Soalnya jika gue kayak udah ekspektasi tinggi dan itu gak terwujud atau gak tercapai, gue sakit hati banget gitu. Soalnya gue pernah kejadian kayak gitu. Jadi kayak lagi Valentine's Day gitu kan, gue berharap lah kayak anjir setahun sekali gitu kan ya, kayak gue pengen gitu. Lu nggak mesti kasih gue bunga buke gede deh, lu ketemu gue aja gitu, nggak apa-apa. Cuman akhirnya gue tungguin sampai jam 12 malam Valentine's Day selesai, nggak datang juga orangnya. Jadi gue di situ gue harus kayak sakitnya nyesek banget. Terus dari situ gue kayak belajar, nggak, dari sini gue stop untuk ekspektasi sama orang gitu. Jadi gue kayak ya udah, lu kasih ya udah, gue seneng. Kalau nggak ya udah, it's okay. Tapi gue juga sempat pengen kayak begitu Jasmine. Tapi kalau kita
sama cewek atau sama cowok kayak lu misalkan lu suka banget sama nih cowok nih, cara menahannya kan nggak bisa gitu loh maksud gue. Ya itu gue belajar sih, dari situ gue proses belajar, kayak gue coba ngertiin kayak oh mungkin dia lagi apa capek, lagi ada kesibukan sendiri gitu, kayak gue juga nggak bisa menuntut terlalu banyak lah, kan kita personal juga ada kehidupan masing-masing, kesibukan masing-masing, jadi kayak gue lebih understanding aja sih. Kalau menurut gue ya, kalau udah kayak kita salah satu pasangan gitu berjuang sendiri kayak udah masuk dalam toxic relationship nggak sih? Menurut lu tuh gimana? Sebenarnya toxic sih, cuman kayak gue udah terlalu sayang, ngerti gak sih? Gue terlalu sayang, jadi gue kayak ya udah I will do anything, ngerti gak? Kayak gitu gue. Kalau gue udah sayang pasti gue kayak gitu, gue bakal ngakuin segalanya. Tapi pernah di fase lu berasa ini toxic banget nih? Pernah? Contohnya apa sih? Toxic itu setahu gue cuma ya emang lu nggak memperjuangkan aja sih, atau sampai Nggak juga banyak. Toxic itu kan ya kayak gue selalu ngomong, hubungan itu yang jalanin 2 orang. Berarti kalau toxic itu dua-duanya dong, bukan cuma satu. Nggak bisa lu cuma ngomong kayak misalnya gue pacaran sama lu, oh lu toxic, gue nggak mungkin. Itu pasti ada give and take-nya, kayak gue ngelakuin apa sehingga lu bisa toxic, lu ngelakuin apa sehingga gue juga bisa toxic, kayak gitu. Ya kalau toxic dalam menurut gue sih kayak bisa posesif, kayak misalnya kayak oh ini sih yang kayak belakangan ini terjadi, kayak gue izin nih misalnya, oh gue mau pergi ke sini ya sama teman-teman gue. Lu misalnya sebagai pacar gue, lu ngomong, ya udah Jas nggak apa-apa, lu pergi aja. Cuman pas gue udah mau siap-siap, lu ngamuk sama gue. Jadi gue kayak, lah kalau emang lu nggak bolehin gue pergi, lu tinggal ngomong, jangan kayak lu nggak ngasih gue pergi, cuman actions lu tuh berbeda gitu loh sama apa yang lu ucapkan. Itu sih yang gue kadang kesel. Jadi kayak gue lebih pengen lu straightforward aja, kalau lu ngomong lu nggak suka gitu, jangan setengah-setengah. Jangan biar gue enak hati, tiba-tiba lu nya kayak gitu, kan gue jadinya terbebani gitu, gue nggak suka kayak gitu. Tapi kan di satu sisi cowoknya kayak yang nggak enak gitu loh, maksudnya jadi dia uring-uringan mungkin ya, kayak gue juga pernah sih kayak begitu dulu ya, kayak lu nggak boleh pergi sama dia tapi kenapa gue ngelarang-larang ya gitu, enggak mungkin dianya emang kesel tapi nggak ada alasan gitu. Ya menurut gue sih ngomongin baik-baik aja sih, kayak gue fleksibel aja orang yang, ngerti nggak sih? Tapi kalau sampai pergi sih aneh banget ya. Apa? Sampai nggak dikasih pergi sama temen aneh banget. Dulu setoksiknya gue Jasmine, mantan gue nih nggak boleh gereja. Lu nggak dibolehin gereja? Gua nggak boleh dia gereja karena apa tau gak? Karena dia dianterin sama cowok lain. Itu ada masuk akalnya. Emang dia nggak bisa sendiri atau sama keluarganya gitu? Ya sama temennya, sama rame nih. Tapi kan lu tahu lah bawa motor gitu misalkan ya, nah, sama temen yang Boncengan gitu. cowok gitu, kan nggak mungkin. Emang di historinya mereka udah ada sesuatu? Begonya gua tahu ini si mantan gue yang ini nggak mau sama cowok ini, tapi kayak dalam diri gua tuh kayak. Tapi cowoknya kayak ngejar mantan lu? Pernah. Oh, kalau itu lu wajar sih menurut gua. Kalau itu masih masuk akal. Masih masuk akal? Masih, lu ngelarang karena itu ada historinya di belakang itu, ngerti nggak sih? Gua menurut gua kayak tapi gitu. kan di satu sisi sih cewek ini nggak mau gitu, emang si mantan gua emang udah nggak bakal mau sama dia, tapi gua masih gitu. Ya namanya juga orang, pasti orang punya rasa kekhawatiran sih. Itu menurut gua wajar gitu, menurut gua wajar. Terus lu yang pernah lu alami lagi apa? Kejadian kalau masalah apa tuh ngekang apa bahasa lainnya? Posesif? Kalau masalah posesif tuh cuma itu doang. Ya paling kayak gue nggak boleh pergi sama ini, nggak boleh pergi sama cowok. Tapi gitu. dikasih alasan nggak? Dikasih alasan sih, maksudnya kayak yang gue agak shocknya tuh kayak misalnya gue kan temenan sama teman-teman SMA gue tuh gue deket banget, kayak sama cowok gue lebih senang bergaul sama cowok. Gue sama teman SMA gue tuh bener-bener kayak gini banget, jadi kayak emang udah nggak mungkin ada apa-apa sama sekali. Gue bisa jamin 100% mereka juga lihat gue sebagai cowok, ngerti nggak? Jadi udah emang sebrodi itu. Terus kayak kalau gue mau keluar maksudnya kayak dilarang gitu, gue kayak bingung, kayak mereka tuh teman-teman gue loh, mereka teman-teman gue dari SMA, gue bahkan kenal mereka dulu sebelum gue kenal sama lu gitu. Cuman karena kayak gue sayang sama dia, akhirnya kayak ya udahlah nggak apa-apa, gue let go of my friends gitu. Akhirnya gue bergaul lah cuman sama cewek kayak gitu. Cuman pas sama ya gitu, kayak maksudnya gue mau kenalin dia ke teman-teman cowok gue, dia juga nggak mau gitu loh. Jadi gue kayak ya gue bingung, gue mau punya solusi apa lagi kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu ya, misalkan dia ngelarang lu nya juga akan ikut toksik nggak sih? Kayak gua juga dulu gitu, kayak nih mantan gua nih nggak toksik nih, tapi setelah gua larang-larang dia juga larang-larang gua gitu. Iya, emang kayak gitu, emang pasti selalu ke bawah, kayak apalagi kalau orangnya punya kayak balas dendam gitu ya, kayak lu larang gua bakal larang lu balik. Bagi lu keras kepala lagi ya. Itu keras kepala. Makanya kayak ya susah sih, makanya sekarang gua relationship gua lebih lihat kayak
ya udah kita sama-sama santai, sama-sama sayang, sama-sama percaya aja gitu. Itu masih susah sih, gue lagi masih juga belajar mencoba, makanya kenapa gue mau single, gue mau take time sampai gue bener-bener udah ready untuk pacaran baru gue jalanin. Lu pernah di fase dimana yang kayak lu pacaran nih udah 2 tahun gitu misalkan, terus lu sampai males lagi ketemu orang baru gitu, maksudnya Itu, lu gua pernah. cari tahu orang baru lagi, lu cari tahu keburukannya apa, kebiasaannya apa, jadi capek lagi pernah? Pernah banget. Jadi kayak gue udah ngejalanin lama, gue udah kayak ngerasa kayak gue udah gak bisa sayang sama orang lain gitu loh. Kayak udah ngerasa kayak gue udah terlalu nyaman sama lu udah tahu A sampai Z gue, lu udah tahu sifat baik buruk gue. Kenapa gue harus cari orang lagi untuk yang bisa ngertiin gue? Kayak gitu. Karena gue malas gitu. Cuman kalau emang bukan jalannya ya lu mau gimana gitu. Lu cuma bisa jadi dia teman deket aja. Tapi lu tipe kali yang habis pacaran putus terus jadi teman? Atau tergantung cowoknya? Tergantung situasi sih menurut gue. Kayak gue ada sama mantan lama banget udah SMP gue nggak bisa maafin dia sama 2 tahun. Sama 2 tahun itu gue nggak mau ngomong sama dia sama sekali. Bisa lu? Bisa, gue gak mau ngomong, gak mau nyapa, gak mau apapun sama dia. Tapi abis waktunya berjalan, gue udah mulai bisa maafin, gue udah mulai kayak tenang, baru gue temenan deket sekarang sama dia. Kayak gitu, tergantung situasi. Pernah balikan nggak? Nggak. Kenapa? Pernah, tapi sempat ada yang ngajak mantan lo? Nggak. Sempat ada yang ngajak, cuman kayak buat apa? Kayak gue udah pernah jalan sama lu, buat apa gue jalan ulang kedua kali? Sama aja lu kayak baca buku 2 kali. Tapi kan orang bisa berubah. Kalau buku kan nggak bisa berubah nih, tapi orang kan bisa berubah. Nggak tahu sih, menurut gue itu perubahan itu nggak gampang. Menurut gue nggak gampang sama sekali, karena gue sendiri juga untuk berubah itu menurut gue susah. Bisa, tapi emang susah dan lama, dan lu harus lebih sabar, lu harus lebih understanding gitu loh. Cuma menurut gue ya bisa aja berubah, cuman kayak nggak lah, ngapain? Gue nggak mau take the risk lagi kalau gue bakal sakit hati kedua kalinya gitu. Menurut gue sih orang nggak bisa berubah ya. Kenapa tuh? Karena ya kalau lu gitu ya lu gitu maksudnya kalau lu emang toxic ya lu berubahnya cuman gara-gara gua, nanti lu pasti kita udah setahun lebih ya, nanti lu berubah lagi jadi diri sendiri. Gue juga gak setuju sama pernyataan lu kayak gitu. Ya kan orang emang benar, banyak orang bangsat deh gue di sini. kayak kadang tuh gue gak suka kalau misalnya kayak apa ya, misalnya gue mau lu berubah, tapi lu berubah tuh demi buat gue. Kadang gue kayak ngerasa kayak lu kenapa sih nggak berubah buat diri lu aja sendiri? Kayak lu bisa be a better person, even though lu nggak sama gue, yang penting lu udah berubah jadi orang baik gitu loh, lu udah nggak bangsat lagi. Gue bisa kayak gitu sih. Kayak gue bisa, misalnya gue liat mantan gue kayak, oh dia udah baik nih sekarang. Gue kayak punya kesenangan sendiri, kayak happy gitu kayak liat lu, oh lu udah berubah, lu bahagia, nggak apa-apa. Bisa lu gitu aja. Bisa. Astaga. Mengikhlaskan. Asik. Dewasa kali nih. Jomblo lagi. Jomblo. Halo yuk. Enggak. Balik lagi ke toxic relationship. Berarti toxic relationship itu lu nggak jadi diri lu sendiri gitu ya? Ya, gue terlalu memaksakan. Gue kayak saking mungkin kayak gue sayangnya banget, gue kayak ayo gimana caranya, gue selalu cari cara. Jadi kayak akhirnya gue juga nggak jadi jati diri gue sendiri kayak gitu. Banyak ngumpet-ngumpet. Oh iya. Tapi lu selama lu mantan lu banyak kali? Ada berapa? Hitung dulu ya. 1, 2, 12. 4 lah. 4. Lu pernah nggak ada yang selama 4 pacaran ini yang kayak lu jadi diri lu sendiri, terus dianya nggak terima gitu? Ada. Bisa gitu nggak sih, kayak kalau toxic relationship bisa dari bisa, sana nggak sih mulanya? Menurut gue bisa. Kayak gue udah jadi diri gue sendiri, gue udah tunjukin lu sifat asli gue, tapi lu nggak bisa terima gitu. Kayak ya mau gimana, kalau nggak bisa terima ya udah nggak usah sama gue gitu loh, kayak gitu. Tapi ya gue pernah juga kayak maksudnya gue udah tunjukin sifat asli gue, dia udah terima sepenuhnya gitu. Cuman ya guenya lagi yang kayak gue belum bisa gitu. Ribet ya? Ribet. Emang hubungan tuh ribet, makanya enakan tuh single, nggak ada beban, nggak ada tantangan, hidup gue damai. Ya mungkin dalam 3 bulan ini. Iya, mungkin baru awal-awal. Cuman kadang emang gue pernah sih kayak lagi single gue ngerasa kesepian, kayak kok nggak ada yang nyari. Tapi lagi pacaran males pacaran. Iya, kalau lagi pacaran gue kayak enak banget sih ketemu muka lu lagi gitu. Cuma kalau di single ada lah rasa-rasa kayak momen-momen lu kayak sedih, kayak lu sendiri. Cuman kayak gue punya teman-teman yang bisa ngebangkitin semangat gue, yang bisa bikin gue ketawa tanpa gue kayak harus bersedih, harus mikirin apa-apa. Jadi tuh kayak enak sih, makanya kayak sekarang gue memperbanyak teman aja sih.
Tapi kan ada kalau buat dari cowok misalkan ya, kan ada affection gitu, sentuhan atau Oh, masih sebagai temen nih? pacar Oh. cowok gitu kan, misalnya kayak lu punya cowok nih, tapi kan lu punya kayak misalkan lu cerita ke temen lu sama cerita ke cowok lu kan pasti beda rasanya kan, lebih Lega ke temen. lebih lega ke temen, Temen. lebih lega ke temen. Karena kadang gue takut gue bisa sakitin perasaan pacar gue. Ngerti nggak? Kalau temen ya dia nggak bisa judge lo menurut gue. Kayak dia teman-teman gue tuh udah kayak real semua, jadi mereka nggak akan judge gue. Gue mau ngomong seburuk apapun mereka nggak mungkin judge gue. Cuman kalau pacar gue harus lebih hati-hati, kayak gue nggak mau nyakitin perasaan dia gitu loh. Saya kadang gue kalau ngomong suka ceplos-ceplos. Ribet banget ya pacaran ya. Makanya enak kan punya teman aja. Nih dari temen kan pacaran. Kan nggak tahu jalannya aja dulu. Kayak di fase sekarang ya, lu pernah gak sih kayak gue suka sama lu nggak suka sama gua, orang lain suka sama gua nggak suka sama dia. pernah banget. Kadang gue ngerasa kayak gitu, kayak giliran gue tertarik sama cowoknya nggak suka sama gue, tapi giliran gue nggak suka, maksudnya gue nggak ada tertarik sama sekali, dia nggak suka sama gue.